Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zulkifli atau Bishr atau Basar bin Ayub. Nama ibunya Siti Rahmah. Usia 75 tahun. Periode sejarah 1500 sampai 1425 sebelum Masehi. Tempat diutus Damaskus dan sekitarnya. Tempat wafat Damaskus. Sebutan kaumnya bangsa Arami dan Amori, kaum Rom, Syria dan Yordania. Dalam Al-Quran menunjukkan namanya sebanyak 2 kali. Surah 21 Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami, surga. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Surat 38, Syad ayat 48 sampai 50. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Nama Zulkifli alaihissalam adalah Nabi dan Rasul yang ke-16 dari 25 Nabi dan Rasul. Beliau tinggal di negeri Sam yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Adapun dalam tafsir Al-Qasir menuliskan nama rajanya adalah Al-Yasa. Nabi Zulkifli merupakan putra Nabi Ayub. Nama aslinya Basar. Basarlah satu-satunya orang yang selamat dari reruntuhan rumah yang menewaskan semua anak Nabi Ayub. Nabi Zulkifli dikenal memiliki kesabaran yang luar biasa. Beliau tak pernah marah, amanah, adil dan teguh dalam pendirian yang diwarisi dari sang ayah. Sejak kecil hingga dewasa, Nabi Zulkifli belum pernah berbohong kepada siapapun. Semua janji-janji yang diucapkannya senantiasa ditepati, sehingga teman-teman dan orang-orang yang sangat senang kepadanya. Selain itu, ia cepat dikenal masyarakat lantaran semua tingkah lakunya mencerminkan kebaikan dan kebenaran. Sikap dan pendiriannya tidak mudah goyah. Emosinya benar-benar terkontrol secara baik. Saat ditimpa cobaan dan mendapat masalah, ia pun menerimanya secara sabar, tanpa mau mengeluh atau cerita ke orang lain. Ia lebih suka curhat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli dibesarkan di sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Raja tidak suka mementingkan dirinya sendiri. Semua pikiran, tenaga dan harta kekayaannya ditumpahkan demi wilayah dan bangsa yang dicintainya. Wajar bila seluruh rakyatnya hidup makmur dalam suasana kedamaian. Sayangnya raja itu sudah sangat tua dan tidak memiliki keturunan sama sekali. Sang raja sangat bingung dan gelisah mengenai penggantinya kelak, termasuk nasib negara dan warganya. Nabi Zulkifli alaihissalam memenangkan sayembara raja. Berhari-hari sang raja memikirkan persoalan tersebut. Ia pun meminta pertimbangan dan berdiskusi dengan para penasihat istana. Akhirnya ditemukan jalan keluar yang terbaik, yakni mengadakan sayembara terbuka. Dalam tempo cepat, pengumuman sayembara sudah tersebar ke seluruh daerah kekuasaannya. Di antara materi sayembara itu ialah untuk memberi kesempatan kepada seluruh rakyatnya agar bisa memimpin negaranya. Adapun caranya, rakyat diminta hadir di halaman istana yang luas pada hari dan waktu yang telah ditentukan. Saat yang ditunggu tiba, sejak pagi hari rakyat berbondong-bondong datang memenuhi alun-alun istana untuk mengikuti sayembara. Nabi Zulkifli alaihissalam ada di antara kerumunan massa. Mereka berharap-harap cemas nanti kemunculan raja di panggung utama. Beberapa dari mereka ada yang percaya diri dan yakin akan bisa duduk di atas singgasana menggantikan raja. Setelah para pengawal istana berusaha menenangkan rakyat,
raja baru menampakkan diri dengan baju kebesarannya. Spontan terdengar gemuruh tepuk tangan menandai rasa hormat dan cintanya terhadap raja. Raja berdiri di mimbar dan memandang lautan manusia yang telah menyambut dan menanti pernyataannya. Rakyat terdiam, suasana hening. Inilah kata raja. Sang raja berkata, "Wahai seluruh rakyat yang aku cintai, jadi ketahui, kini aku sudah lanjut usia. Aku pun tidak mempunyai keturunan yang bisa meneruskan kejayaan kerajaan ini. Sementara aku tidak akan lama lagi berada di antara kalian. Sebagaimana yang berlaku selama ini, kita raja selalu dituruti dan tingkah lakunya diikuti rakyatnya. Maka dari itu, aku akan mengambil salah satu dari kalian yang terbaik sebagai persyaratan utama. Orang yang akan menempati posisiku adalah orang yang pada siang hari melakukan puasa dan malam hari mengerjakan ibadah. Juga tidak akan marah-marah kepadanya. Akan saya serahkan kerajaan ini karena saya sudah sangat tua." Demikian isi pidato raja dengan nada bicara yang tegas dan berwibawa. Selesai memberikan penjelasan, raja mempersilakan lainnya yang merasa sanggup untuk mempersyaratannya agar mengangkat tangannya. Namun setelah ditunggu-tunggu beberapa lama, tidak ada seorang pun yang berani mengacungkan jarinya. Bagi mereka, ketentuan itu jelas sangat berat. Tiba-tiba seorang pemuda yang bernama Bashar atau Zulkifli mengangkat tangan, melangkah ke hadapan raja, kemudian berkata dengan mantap dan tetap rendah hati. Kata Bashar Zulkifli, "Maha Pengindah, kiranya hamba sanggup menjalankan puasa pada siang hari dan mengerjakan ibadah pada malam hari." Semua yang hadir terkejut, tak terkecuali raja. Raja tidak yakin kepadanya. Ingat usia Nabi Zulkifli sangat muda. Raja mengamati Nabi Zulkifli secara detail dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nabi Zulkifli kembali menegaskan, "Wahai Paduka, hamba tidak main-main dengan ucapan hamba. Apa yang Paduka minta akan hamba laksanakan." Raja terdiam sejenak, lantas memutuskan untuk mengabulkan permohonan Nabi Zulkifli. Selang beberapa menit, acara sayembara usai. Rakyat membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Nabi Zulkifli tidak terlena kemewahan. Malam harinya, sang raja tidur tenang. Dia senang sebab sudah menemukan putra mahkota. Sejak itu, Nabi Zulkifli tinggal di dalam istana menemani kegiatan-kegiatan raja. Namun kemewahan segala fasilitas istana, kemilauan permata, hamparan permadani, dan empuknya ranjang tidur tidak membuat Nabi Zulkifli lupa daratan. Dia tetap menjaga diri sendiri, hidup sederhana seperti dulu. Dalam detik-detik mangkat raja berpesan kepada Nabi Zulkifli agar tetap menjalankan persyaratan sepeninggalnya. Nabi Zulkifli pun bersumpah akan menjaga amanat tersebut hingga akhir hayatnya. Kewafatan sang raja menimbulkan duka yang mendalam bagi rakyatnya, apalagi bagi Nabi Zulkifli. Mereka berduyun-duyun mengantarkan raja ke peristirahatan terakhirnya. Dengan itu dirundung masa berkabung beberapa hari. Sesuai kesepakatan, kekosongan kursi raja segera ditempati Nabi Zulkifli yang merangkap sebagai hakim. Rakyat sangat berharap pimpinan baru mereka lebih membawa kebaikan, kemakmuran, dan kedamaian. Setelah menjadi raja, Nabi Zulkifli mulai mengatur jadwal berpuasa, beribadah, serta melayani rakyatnya sepenuh jiwa dan raganya. Nabi Zulkifli bekerja hampir tidak mengenal waktu, pagi, siang, maupun malam. Seluruh kebutuhan dasar rakyatnya dipenuhi. Urusan-urusan mereka diselesaikannya secara baik dan adil, tanpa menimbulkan gejolak atau memunculkan konflik baru. Dia tidak mau membeda-bedakan orang yang meminta uluran tangannya. Semua diperlakukan sama di hadapannya dengan sabar, dan hasilnya di bawah kepemimpinannya rakyat bisa hidup senang, tenteram, dan bahagia. Selain itu, yang paling penting, sejak menjadi raja, Nabi Zulkifli makin bertambah besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli digoda iblis. Satu malam, menjelang Nabi Zulkifli beranjak ke tempat tidur, pintu kamarnya diketuk seorang pembantu istana. Menurut pembantunya, seorang warga datang untuk meminta bantuan. Nabi Zulkifli kemudian menemuinya dengan sikap ramah.
Warga itu segera mengadukan persoalannya sembari menundukkan wajahnya. Yang mengaku baru dirampok di tengah perjalanan. Harta bendanya ludes dirampas orang lain. Nabi Zulkifli mendengarkan penuturannya dengan penuh kesabaran. Setelah menyimak apa yang disampaikan warga itu, Nabi Zulkifli merasa ada yang ganjil. Sebab lokasi yang diduga tempat berlangsungnya peristiwa perampokan sesungguhnya kawasan yang aman. Apalagi di wilayah negerinya selama ini tidak pernah ada tindak kejahatan. Nabi Zulkifli lantas bertanya, siapa sebenarnya tamu ini? Warga yang mengaku telah dirampok itu membuka identitas dirinya bahwa sesungguhnya ia adalah iblis yang menyerupai manusia. Tujuan kedatangannya hanya ingin menguji dan membuktikan kesabaran, kebaikan, dan kesolehan Nabi Zulkifli. Tidak sampai 5 menit, iblis itu pun cepat-cepat menghilang dari hadapan Nabi Zulkifli. Memadamkan pemberontakan. Suatu ketika terjadilah pemberontakan dari orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zulkifli meminta prajurit dan rakyatnya untuk datang ke medan tempur. Namun tidak ada satupun yang berani. Mereka takut mati. Sehingga mereka meminta Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjamin hidup mereka. Tanpa berpikir dua kali, Nabi Zulkifli berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang segera dijawab olehnya. Kemenangan pun diraih tanpa seorang pun dari mereka yang gugur dalam pertempuran atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah Nabi Zulkifli, termasuk salah seorang nabi yang penyabar, sebagaimana Nabi Ismail, Nabi Idris, dan Nabi Ilyasa, termasuk orang-orang yang paling baik. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.